Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya Roy Suryo sudah melakukan perlawanan yang sangat sengit begitu kan ya. Roy Suryo dalam jumpa persnya mengatakan ya akan melaporkan Yale Cumanan dan Rismun Sianiper begitu kan ya ke Polda Metro Jaya. Dan sehingga para termol itu mengatakan seperti Adi Darmawan mengatakan, wah jangan-jangan dia mau ngajak perang ini, mau ngejak perang ini. Itu saking paniknya begitu. Kenapa? Ya karena kita lihat saja ketika Roy Suryo melaporkan dia tidak terima begitu kan, seolah-olah mau ngajak perang. Nah, ketika mereka melaporkan Roy Suryo dan sebagainya, kok seenaknya begitu. Lalu kemudian mendesak pihak kepolisian untuk menangkap Roy Suryo, untuk menerbitkan P21. Logikanya gimana? aduh, ini kan lucu begitu. Nah, sekarang ini ya dalam beberapa jumpa persnya begitu kan, apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo, Refli Harun dan sebagainya begitu kan ya, soal terkait dengan pelaporan terhadap Litsumanan dan Roy Suryo begitu kan sudah menemukan titik temu. Dan ini kabarnya ada kabar baru ya, pernyataan sikap ya dari tim ya kuasa hukum dari Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu. Ini kan menandakan bahwa wah nampaknya Rismon ya tanda-tandanya ya P21 apa atau bagaimana atau bisa dugaan masuk penjara. Udah, kita tunggu saja begitu kan. Kita tunggu saja. Coba kita tonton dulu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan jumpa persnya ya melalui Refli Harun. Pasal tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah dilakukan gugatan citizen lawsuit karena dianggap ada pihak yang tidak punya legal standing tapi kemudian dimasukkan ke dalam materi penersangkaan. Dan ini juga dianggap merugikan Mas Roy karena sesungguhnya Pradi Bersatu bukanlah entitas yang bisa dikatakan menyebarkan ujaran kebencian dan kemudian terkena perasaan rasa sakit, rasa dirugikan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemudian untuk memberikan pembelajaran Mas Roy dan nanti barangkali juga akan disusul Dr. Tifa, kita akan bahas lebih lanjut, itu melaporkan Lecumanan dan alhamdulillah laporan polisinya sudah diterima. Nah, nanti laporan polisinya sudah diterima. Aduh, ini bukan tidak mungkin ya, siap-siap begitu kan seperti Lecumanan dan Ruiz dengan Rismon begitu kan ya, akan siap-siap mungkin akan dipanggil sebentar lagi begitu. Karena kita lihat saja bahwa ya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan, dengan Dr. Tifa ya, dengan yang lain begitu kan ya, sudah berupaya bagaimana ya netralitas ya, terus kemudian menghormati proses hukum yang ada begitu. Tapi mereka begitu para pendukung Jokowi nampaknya ya tidak menghormati bagaimana undang-undang yang ada begitu. Masa iya Pradi Bersatu kena imbasnya ketika Roy Suryo ya, lalu ketika Jokowi ya, ketika Roy Suryo lalu kemudian meneliti soal ijazah Jokowi begitu kan. Apa yang mau dirugikan? Dalam bentuk apa Pradi itu bisa rugi? Lecumanan dan Rismon sekarang kita tunggu saja. Menunggu waktu saja begitu. bisa saja ini kan sebentar lagi akan dipanggil begitu. Karena kabarnya begitu kan ya, laporannya sudah diterima. Nah, salah satu yang menjadi aneh dan panik begitu Adi Darmawan ini kan yang merespon langkah hukum yang dilakukan oleh Roy Suryo begitu, yang melaporkan advokat Lecumanan dan ahli digital forensik nih Rismon Sianiper ke Polda Metro Jaya. Ya, adapun ya bereaksi keras terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Adi Darmawan mengatakan, "Wih, ini ngajak perang Roy Suryo. Saya akan kejar. Ya akan kejar gimana? Roy Suryo tidak mau ngapa-ngapain kok begitu kan? Hanya melaporkan juga begitu sesama warga Indonesia begitu." Nah, menurutnya laporan yang dibuat Roy Suryo terhadap Lecumanan dan Rismon Sianiper dilakukan untuk memberatkan keduanya, khususnya Lecumanan karena menjadi salah satu pelapor kasus dugaan ijazah Jokowi yang membuat Roy Suryo menjadi tersangka. Kabarnya begitu kan ya. Selain itu juga dia menilai bahwa laporan itu hanya untuk mengulur-ngulur waktu. Padahal tidak.
Ini kan menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Rismon panik juga begitu kan ya. Mengapa dia panik? Ya karena kita lihat saja begitu. Ya mau nulis buku ini, revisi buku ini dan sebagainya begitu. Kalau tidak panik, ngapain kita datang ke Polda Metro Jaya dan mendesak pihak kepolisian begitu kan untuk menahan Roy Suryo begitu kan? Dan tidak hanya itu, ya, dan tidak hanya itu, pembelaan-pembelaan sana sini sudah muncul hari ini. Coba kita tonton seperti ini. Dengan pembuktian dan kesaksian ini, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka yang zolim. Kita tertekan, kita dihina, dicaci, dimaki. Nah, itu ya sudah mengatakan kita tertekan. Dihina, dicaci maki. Masa iya begitu kan? Kok seenaknya dia ngomong seperti itu begitu? Ada apa? Kan orang pasti menanyakan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya. Ayo hormati proses hukum begitu kan. Ya, sampai sekarang coba kita lihat saja. Para pendukung-pendukung Jokowi kalau mau dilaporkan tidak mau. Tapi kalau dirinya melaporkan seenaknya, mendesak pihak kepolisian, ingin membakar kejaksaan, ya. Karena apa? Karena tidak kunjung menahan Roy Suryo dan menerbitkan P21. Ini kan agak lucu pada akhirnya. Aduh, apalagi si nenek lampir begitu kan, ya. Agak lucu kan pada akhirnya orang-orang akan melihat itu begitu. Nih, salah satunya coba kita tonton lagi biar jelas ya. Makanya kita tetap menggiring perkara ini sampai ke titik darah yang penghabisan. Kenapa? Belakangan ini dipikir Rismon mungkin lagi keluar negeri. Kita diobok-obok, dibawa foto-foto saya selama ini, foto-foto Pak Jokowi, sekarang foto saya dibawa. Itu apalagi itu ada Pak Ugro Seno. Ugro Seno kapasitasnya sebagai apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi ahli. Saksi ahli itu omongannya tuh mahal, nggak harus ngekor-ngekor, ngikut-ngikut. Satu hari itu 3 kali loh podcast, 3 kali seperti makan obat. Nah, inilah yang kemudian panik mereka begitu. Aduh, paniknya luar biasa karena Pak Ukro ini mendukung begitu kan ya. Pak Ukro ini mendukung Roy Suryo begitu kan. Ini kan bentuk keadilan, mencari kebenaran, mencari kejujuran. Bukan lalu kemudian membawa nama-nama Tuhan begitu kan ya. Terus kemudian mendoakan, oh zalim semoga diberikan kesadaran. Pret. Coba lihat kebohongan-kebohongan Anda sendiri begitu kan ya. Coba lihat bagaimana Rismon pertama kali mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu dan sebagainya. Itu kan sebuah bentuk bagaimana dirinya begitu kan ya. Memberikan suatu narasi seperti itu, dipertanggungjawabkan juga. Dan sekarang kita lihat saja Rismon mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Ini kan agak lucu. Ya, untungnya jumpa pers yang kemudian menandakan bahwa ya Refli Harun dengan kawan-kawan mereka begitu kan. Ya, saya kira sudah mendapatkan angin segar ya. Walaupun secara tidak langsung Rismon mengaku tidak mau ambil pusing ya terkait dengan Roy Suryo yang melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Padahal dia panik begitu kan. Ya, saya kira ini bentuk kepanikan mereka begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja orang-orang selama ini begitu kan ya, seperti Roy Suryo ya, seperti seperti Refli Harun, seperti yang lain begitu kan. Ketika jumpa pers sesuai dengan hukum yang dibicarakan dengan pasal A, pasal B, pasal C begitu kan ya. Itu bahkan ada perbandingan begitu antara pasal KUHP lama dengan KUHP yang baru. Tapi kalau termul itu kan modal ngotot saja begitu kan ya. Nampaknya seolah-olah menjadi gagah dan berani. Tidak seperti itu Perguso ya. Buktikan dulu begitu kan ya, secara narasinya, bagaimana hukumnya, bagaimana dengan undang-undangnya. Tapi dia tidak bisa begitu kan. Coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Mas Roy juga barangkali akan menceritakan pelaporan terhadap Rismon, tetapi itu memang di luar kasus ijazah palsu, nanti pada bagian tertentu. Pada bagian akhir mungkin Mas Roy seperti biasanya. Mungkin salah satunya begitu kan. Salah satunya yang kemudian akan dilaporkan di situ adalah karena ini laporannya berbeda begitu kan ya.
Rismon, ya ini kan masalah soal ijazah palsu. Rismon bisa saja nanti begitu akan dilaporkan yang begitu luar biasa. Ya mungkin dengan ijazah dia sendiri begitu. Aduh. Dan pada akhirnya bisa saja begitu kan saling lapor sana sini. Dan ini kita lihat saja mereka juga apa namanya seperti Rismon dengan kawan-kawan mereka juga ketakutan besar begitu kan. Mau bela Jokowi nampaknya para pendukung-pendukung Jokowi terjebak begitu. Bagaimana dengan dua orang lainnya, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Soekin? Soekin itu akan dilanjutkan setelah pelaporan terhadap Lecumanan, karena kita sengaja berdasarkan kesepakatan rapat itu pelaporannya dilakukan satu-satu. Jadi satu untuk Lecumanan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu, kemudian satu untuk Samuel Soekin, dan satu untuk Andi Kurniawan. Samuel Soekin dan Andi Kurniawan itu menggunakan pasal 160 KUHP yang lama ketika melaporkan Mas Roy dan teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah sampai kita duduk di sini itu tidak jelas soal P21 ini. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalnya para termul mengatakan saya yakin sudah P21 berdasarkan omongan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 2 Juni, maka faktanya sampai hari ini tanggal 12 Juni, which is 10 hari kemudian, kita belum mendapatkan kabar yang firm bahwa memang itu sudah P21. Jadi dugaan kami, seperti juga nanti akan disampaikan Pak Ugro, bahwa sulit bagi kejaksaan untuk mem-P21-kan kasus ini kalau landasannya hanya hukum saja. Nah, kan sudah jelas di situ, Bos. Ya, sudah jelas sejelas-jelasnya. Ya, dalam jumpa persnya, ya Rifli Harun mengatakan akan melaporkan satu persatu, ya dengan pasal satu-satu, dengan pasal berbeda-beda begitu kan, ya. Mungkin saya menduga bahwa Rismon begitu akan dilaporkan soal bagaimana ijazahnya, ya ijazahnya sendirinya begitu. Pada akhirnya, ya dengan adanya seperti ini kan Pak Ukro ini kan sudah berpengalaman dalam dunia penyidikan dan sebagainya begitu kan, ya. Saya kira tinggal menunggu waktu saja begitu. Nah, Lecumanan ini ya karena juga dilaporkan begitu karena mengatasnamakan Pradi Bersatu dan kita lihat saja begitu. Nah, bentuk laporan dari Rismon kita tunggu saja ya. Sewaktu-waktu bisa saja nanti akan menjadi menjadi tolak ukur bagi mereka begitu kan. Nah, inilah nampaknya begitu kan ya sampai hari ini Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya tetap santai ya, tetap mendengarkan apa yang kemudian menjadi perbincangan hangat di publik begitu kan ya. Bahkan ya kabarnya ya Polda Metro Jaya ya kabarnya nggak tahu apakah ini dari Polda Metro Jaya atau tidak begitu, tapi yang jelas Roy Suryo ini bercerita bahwa para kubu termol itu begitu kubu Jokowi pernah dibentak begitu oleh polisi begitu. Nah, saya kira langkah yang bagus begitu kan. Ya, langkah yang bagus di mana kita selama ini melihat dengan apa yang dilakukan oleh mereka begitu kan ya, seperti Andi Azwan begitu, seperti Adi Darmawan ya, seperti kabarnya Nenek Lampir dan sebagainya begitu kan hanya itu memberikan satu narasi saja begitu sebagai nyerang, tapi untuk mengungkapkan fakta bagaimana korelasinya undang-undang itu masih belum ada begitu kan. Karena gak lucu begitu. Coba kita tonton seperti ini. Jadi ini sudah keterlaluan mereka. Semoga dengan pembuktian dan kesaksian ini ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka yang zolim. Sebenarnya yang zolim mereka menganggap kita yang zolimin. Mereka yang zolim. Secara tidak manusiawi mereka lakukan kepada. Nah, ini kalau kita berbicara dengan hal itu, kenapa ya Gus Nur dan Bambang Tri juga dihukum begitu kan? Soal mempermasalahkan ijazah Jokowi. Apakah itu tidak termasuk kezaliman yang sangat luar biasa? Ketika tidak menunjukkan ijazahnya, apakah dia tidak termasuk pada kezaliman yang sangat luar biasa? Ya karena membuat masyarakat gaduh, Bos, ya.
Ayo dong, kalau Anda berani tidak ingin dicap sebagai bahwa zalim dan sebagainya, bisikin Jokowi. Yang mengatakan, Jack, ayolah ijazahnya, tunjukkan. Nah ini kan lebih fair begitu kan, ya. Masa begitu kan? Masa ya anak kecil saja bisa menafsirkan itu begitu. Hanya untuk memenjarakan Roy Suryo saja. Masa harus berbelit-belit seperti ini? Ya, masa berbelit-belit seperti ini? Ya, kenapa? Kalau hanya ingin memenjarakan mereka, ya kenapa tidak ditunjukkan ijazahnya? Selesaikan mereka begitu. Nah, sekarang ini pembuktiannya di pengadilan. Nampaknya ya kubu Jokowi ini untuk masuk ke pengadilan masih maju mundur. Ada apa? Jangan-jangan mereka, kubu-kubu Jokowi yang sekarang ini seperti Andi Aswan, Adi Darmawan begitu kan, Licomanan yang lainnya, si Nenek Lampir begitu kan, pernah nggak memegang ijazah Jokowi? Kan itu logikanya, pertanyaan sederhananya begitu bagi kita. Nah, makanya dengan adanya seperti ini, ya mereka tetap membawa nama Tuhan, begitu kan ya. Ini kan kepanikan yang menurut saya pribadi begitu kan sudah ditampakkan kepada publik. Kepanikan para termol karena laporan resmi Roy Suryo sudah masuk. Kita tunggu saja ya. Aslinya Rismond itu ya pengarang ya penjual buku. Nah, ibu ini salah satu ya sales buku Rismond. Semoga pada sadar nih. Aduh. Jangan-jangan ya kena mental mereka begitu kan ya. Tidak usah pakai buku lah. Tunjukkan ijazah aslinya saja kalau memang ada. Benar juga begitu kan. Kenapa kok masih ada buku inilah, ada buku itulah begitu kan. Coba bayangkan kalau ingin menunjukkan ijazahnya, nggak usah pakai buku-buku seperti ini, ya. Awalnya begitu kan, awalnya mengatakan palsu, sekarang mengatakan asli. Konsistensi sebagai ahli itu gimana sih? Kok tidak mempertahankan pendapatnya begitu kan secara ilmiah? Bagaimana begitu? Kok bisa? Aduh. Ya niatnya sudah ketahuan mereka begitu. Ya untunglah Roy Suryo akan melaporkan begitu kan ya, akan melaporkan Rismond ya dan Lecumanan itu begitu kan ke Polda Metro Jaya. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Coba kita lihat ini ya. Masya Allah bawa-bawa nama Tuhan ya. Memang ada Bu ya jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Jika si ibu ini penjara, ya ada beda nggak di LP itu? Kebiasaan pakai bedak tebal. Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi terlepas dari komentar-komentar dari netizen ini, saya memberikan sebuah ilustrasi begitu bahwa kalau hanya ingin membicarakan Roy Suryo, gampang, sangat gampang. Tunjukkan ijazahnya, teliti, kalau asli begitu penjarakan. Selesai. Ya tanpa sibuk berbelit-belit memberikan klarifikasi, tanpa sibuk Rismond harus begitu kan ya menulis buku itu. Seharusnya Rismond tidak usah menulis buku, bisikin aja Jokowi begitu. Jack, ayo tunjukkan ijazahnya kepada publik. Disuruh teliti kepada Roy Suryo, kan selesai mereka. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu karena mereka tidak bisa. Nah, dan laporan ini mendapatkan reaksi yang sangat positif begitu kan dari dari publik begitu kan soal bagaimana Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka melaporkan begitu kan ya terhadap Lecumanan dan Rismond, bisa saja juga P21 begitu. Coba kita dengarkan. Tapi tidak tahu kalau landasannya pesanan atau landasannya kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena kalau hukum saja kami sudah mengkajinya baik secara formil maupun material, sering kami sampaikan bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi untuk ditindaklanjuti. Secara formil sampai hari ini kami duduk di sini itu sudah 150 hari berlalu sejak kasus ini pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026. Jadi dari 13 Januari 2006 sampai dengan 12 Juni 2026 itu sudah 150 hari. Padahal berdasarkan hitungan kami baik menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, maka hitungannya kalau KUHP lama itu cuma 28 hari saja. 14, setelah itu ganti cerita, tidak ada lagi perpanjangan dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah jelas apa yang disampaikan Refli Harun begitu kan.
Artinya secara tidak langsung ya proses ini kan sudah lama begitu kan ya. Bisa saja ini apa namanya sudah tidak relevan lagi begitu kata Refli Harun begitu kan ya, sudah tidak relevan lagi. Makanya dengan adanya seperti ini, laporan-laporan seperti ini begitu kan, bisa saja ya P21 itu sudah tidak relevan lagi dengan sekarang ya, dengan sekarang. Karena apa? Karena waktunya ini sudah lama begitu. Dan pada akhirnya inilah kekecewaan dari pendukung-pendukung Jokowi dan termasuk Jokowi begitu, kecewa berat begitu kan. Karena apa? Karena yang dipertontonkan hari ini adalah mereka seolah-olah Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka itu sudah P21, padahal tidak. Dia memframing begitu, sudah lengkap berkasnya, sudah lengkap, akan P21. Nah, P21 dari mana? Wah, kejaksaan masih belum memberitahukan itu begitu kan, ya. Jadi saya kira apa namanya kawan-kawan mereka begitu kan, ya kubu-kubu Roy Suryo itu nampaknya sudah mulai kecewa dan panik begitu kan. Nampaknya sudah tidak menemukan titik temu. Ya karena ribet sendiri mereka. Coba kalau seandainya ya para pendukung-pendukung Jokowi ini ingin memenjarakan Roy Suryo begitu kan, kalau karena dianggap membuat gaduh. Tunjukkan ijazahnya selesai, suruh teliti mereka begitu kan. Ya biar tidak berbelit sana sini, berspekulasi begitu kan. Tidak kunjung menemukan titik temu begitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Ukro ini saya sangat setuju sekali. Coba kita dengarkan ya. Kalau saya menjelaskan itu, saya senang debat hukum ya. Senang debat hukum. Tapi kadang-kadang yang tidak tahu ini ngajak debat kusir ya. Nah kalau debat kusir kan harusnya di tanah kusir. Ya. Jadi masalah kaitan dengan keadilan restoratif atau restore justice ya. Kalau kita membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, itu sudah sangat-sangat jelas ya. Memang di situ lebih luas, tapi sudah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, yaitu hukum acara pidana pasal 79 sampai 84 itu ketentuan umum tentang keadilan restoratif. Kalau yang 85 dan selanjutnya itu adalah keadilan restoratif di tingkat penuntutan, beda ya. Jadi peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, nah kalau sudah ditempuh keadilan restoratif, kemudian terbit surat penghentian, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 ya. Nah SP3 ini jangan diartikan surat perintah pencabutan perorangan ya. Surat perintah penghentian penyidikan itu harus ditindaklanjuti lagi. Ini lebih tajam peraturan kepolisiannya, yaitu pengambilan barang bukti. Nah, itu kan sudah jelas sebenarnya, tapi termol ya dengan kawan-kawan mereka, dengan kubu-kubu mereka tidak mau begitu kan. Padahal Pak Ukro ini berkali-kali sudah menyampaikan seperti itu begitu kan ya. Aduh, semakin pusing dia begitu kan. Saya yakin akan semakin pusing begitu. Karena kenapa? Karena kita lihat saja apa yang kemudian sekarang ini begitu kan ya oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ini kan sudah berada di atas angin begitu kan ya. Kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun begitu. Mungkin ya para kubu-kubu Jokowi ini mendatangi begitu kan orang-orang Jokowi, ayolah desaklah, tangkap Roy Suryo. Tapi kan pada akhirnya kan tidak bisa. Karena undang-undang yang berbicara di situ, Bos, ya. Jadi saya kira ya laporan-laporan apa yang kemudian dilakukan oleh Refli Harun dan Jumpa Pres hari ini bisa saja ya kubu Roy Suryo masuk penjara berjamaah. Maaf, kubu Jokowi begitu kan ya. Maaf, kubu Jokowi bisa masuk berjamaah, bisa masuk penjara berjamaah. Aduh. Kan pada akhirnya kan orang akan bercerita itu, Bos. Ya, akan bercerita itu. Karena sekarang ini ijazah ini akan semakin menarik. Saya saja sejak awal begitu kan sudah tidak mau lagi membahas soal ijazah, tapi sekarang kok menarik begitu ya. Apa yang disampaikan Roy Suryo ini kan berdasarkan dengan fakta, dengan realita begitu ya, dengan undang-undang yang ada. Coba kita dengarkan. Semangatnya, apresiasi kepada mereka, dan saya hanya titip pesan, ya benar kata Kombes Budi, ya
dari Polda Metro, jangan ada yang menyusupi. Jadi kalian jangan disusupi, tapi juga mohon aparat juga humanis, ya, tidak kemudian menganggap bahwa ini adalah musuh, sama sekali tidak. Ini adalah sesama warga bangsa, sesama rakyat Indonesia. Dan saya sudah lihat selain seragam coklat, ada juga seragam hijau di sana. Mohon hati-hati, ya, karena ini sebenarnya adalah masalah internal, ya, dalam negeri, bukan dengan luar. Jadi saya yang pernah bertugas di Komisi 1, ya, tupoksi dari baju hijau sebenarnya bukan untuk itu. Tapi ya saya moga-moga mereka hanya di BKO-kan saja dan hanya menjaga. Kita semuanya sama. Nah, termasuk jangan disusup itu artinya apa? Ya, jangan sampai mereka disusupi oleh hal-hal yang membuat kondisi yang seperti mereka yang teriakkan, yaitu Indonesia bangkrut, ya gitu. Karena apa? Ada 5 tuntutan. 5 tuntutannya yang pertama adalah stop pemborosan APBN, oke. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, oke. Ini ya yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo ya saat jumpa persnya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini berdasarkan apapun begitu kan, berdasarkan apapun asumsi, berdasarkan apapun kita begitu. Nampaknya masyarakat publik ya hanya itu aja mereka. Ya artinya apa? Artinya kenapa sih penegakan hukum di Indonesia saat ini kok seperti ini? Ada apa? Kan orang pasti bercerita itu. Nah, nampaknya hukum yang punya jaringan kuat begitu itu biasanya punya kekuatan, punya power begitu, apalagi punya uang. Tapi nampaknya sekarang ini di era Presiden Prabowo Subianto hukum ya seperti mungkin salah satunya akan memperkuat hukum yang ada. Tapi kita lihat saja, tetap aja begitu kan. Selama masih ada orang-orang Jokowi ya di instansi tertentu nampaknya ya bagaimana untuk maju ini kan justru terganggu pada stabilitas politik begitu kan, seperti apa yang disampaikan oleh Suryo tadi ya, seperti Indonesia bangkrut, seperti apa dan sebagainya begitu kan, ya kan wajar orang akan mengkritik, itu kan wajar. Tapi kan kita lihat saja nampaknya dengan adanya dugaan kasus ijazah palsu ini kan sudah lama sebenarnya, dan ini akan juga terganggu begitu. Karena kenapa? Karena kita lihat saja kok bermuter-muter seperti itu begitu, tidak kunjung selesai. Dan pada akhirnya para termol itu kan melaporkan ini, melaporkan itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Saya berharap bahwa ya apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu dan jumpa pers hari ini semoga menemukan titik temu ya. Jangan-jangan para pendukung-pendukung Jokowi, kubu Jokowi bisa saja masuk penjara berjamaah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.